Sobat Rutan, kembali lagi bersama channel PT Rutan. Di siang hari ini kami tidak ingin mereview barang atau unit kami, tapi kami berkesempatan untuk sharing ilmu bersama-sama dengan customer kami, namanya Bapak Binsar. Kebetulan saat ini kami ada di Pekanbaru dan lokasinya di Kandis, betul ya Pak? Ya, betul. Pak Kandis. Di samping saya merupakan Pak Binsar adalah sosok petani milenial yang mungkin bisa sharing ilmu perihal mekanisasi dan juga bagaimana caranya sukses menghadapi pandemi. Ya, selamat siang Pak Binsar. Ya, siang Mas Rey. Ya, Pak Binsar kan merupakan customer loyalnya PT Rutan ya. Ya. Ya, bisa nggak cerita sekilas kapan sih ketemu PT Rutan ini Pak? Gitu ya. Saya itu tahunnya PT Rutan itu memang sudah beberapa tahun yang lalu ya. Sudah sekitar 3 sampai 4 tahun yang lalu. Kebetulan saya ada kebutuhan untuk salah satu deployment traktor. Jadi saya mencari tahu lewat Google waktu itu. Baru saya kontak ke kantor yang di Medan. Ya. Nah, setelah itu saya janji ketemuan sama marketing yang di sana. Kurang lebih seperti itu sih. Ya. Untuk awal tahunnya Rutan dari mana ya? Dari Google saya jujur. Ya. Kenapa kok sempat terpikir PT Rutan Pak? Kok gak PT-PT yang lain gitu? Ada apa dengan PT Rutan? Terpercaya atau bagaimana? Awalnya saya datang itu memang belum tahu Rutan seperti apa. Kalau untuk di Riau, beberapa perusahaan yang menyediakan Alsintan yang lain sih saya sudah pernah pergi. Lalu karena keinginan tahu saya, ya makanya saya sengaja komunikasi ke PT Rutan. Jadi setelah saya tahu itu, saya sengaja datang ke sana untuk mengetahui seperti apa sih PT Rutan. Produk apa sih yang dijual. Lalu setelah saya tahu banyak dari tim yang ada di Medan, saya menyadari bahwasannya untuk pengadaan spare part segala macam itu lebih mudah ya, karena kan kita sudah ada produk di Indonesia untuk Rutan. Sudah menjalin hubungan berapa tahun Pak ini Pak? Saya 3 sampai 4 tahun yang lalu mulai menjalin hubungan. Bapak kan posisi di Pekanbaru ya, sedangkan Rutan kami di Medan. Iya. Bagaimana cara komunikasi perihal spare part-nya atau gimana ya? Kebetulan kan kita di Riau ini dengan Sumatera Utara itu untuk pengiriman barang kan gampang lah. Artinya menggunakan jasa transportasi seperti bus itu paling cepat. Jadi kalau saya ada kebutuhan spare part, awalnya saya komunikasikan ke tim yang ada di sana. Kebetulan saya ada, saya transport dah, langsung dikirim. Jadi hari ini saya pesan besok udah nyampe. Karena biasanya kan bis lintas itu pagi udah nyampe. Oke. Berarti bisa aman ya Pak? Aman. Spare part-nya aman. Gak ada masalah, sebenarnya gak ada masalah. Ya. Terus untuk lahannya Bapak di sini kan besar nih di Kandis ya. Pernah nggak sih Bapak mengalami kondisi sepi, pandemi atau gimana gitu? Ya. Kalau pandemi ini memang kalau seperti kami petani, kebetulan kita bergerak di bidang perkebunan sawit, jujur untuk pelaksanaan kegiatan kita sehari-hari itu sih nggak ada kendala, jujur nggak ada. Hanya aja mobilisasi teman-teman yang ada di sini pekerja kita itu kita batasi supaya mengurangi resiko terhadap penyebaran COVID. Jadi nggak ada kendala kita. Untuk kita sebagai pelaku usaha sawit itu nggak ada kendala. Nggak ada kendala ya. Dan mungkin ini agak sedikit menyinggung ya Pak. Mohon maaf nih pertanyaan nih. Pernah nggak Bapak mengalami masa-masa bangkrut gitu atau gimana? Gitu. Kok bisa sampai sekarang bisa sukses lagi seperti ini? Ya, jadi dulu saya sebelum fokus kepada usaha yang ada sekarang, pernah beberapa kali saya mencoba usaha yang lain. Saya memang mengalami banyak kegagalan, tapi saya selalu berusaha untuk ya semua pasti ada hikmahnya. Ya. Setiap kegagalan saya itu akhirnya membawa saya kepada satu hal, mensyukuri apa yang ada, yaitu usaha yang sendiri. Sejak itu saya fokusnya ya kepada perkebunan sendiri. Karena dulu saya merasa perkebunan sawit itu
bagi saya itu ya karena dari kecil saya mengenal sawit sehingga dewasa begini, bagi saya tantangannya kurang. Oke. Itu menyebabkan saya mencoba usaha-usaha yang lain. Ya. Tapi pada akhirnya itu yang membuat saya akhirnya kembali lagi untuk kembali fokus. Kembali fokus. Ya. Kuncinya di fokus berarti, Pak. Iya. Sekarang ini komoditas apa yang Bapak tanam, Pak? Selain sawit, saya kebetulan juga bergabung di kelompok tani yang ada di Kandis. Dari situ saya banyak belajar tentang beberapa komoditi pertanian yang lain. Yang ada saat sekarang ini saya sedang uji cobakan itu penanaman pinang dan porang. Oke. Ya, penanaman pinang dan porang. Namun sebelumnya saya sudah pernah mencoba untuk menanam pepaya, semangka, bahkan bawang. Sebelumnya itu makan kita sudah pernah mencoba untuk membuat sawah. Sawah pertanian. Sawah untuk di pertanian. Ini untuk padi. Padi, betul. Bagaimana, Pak, sekarang? Padinya masih berjalan atau? Sejauh ini padi belum bisa berjalan. Kita sudah berjalan waktu itu dari masa uji coba kita hanya berjalan kurang lebih 1,5 tahun. Karena kita mengalami kendala, permasalahannya adalah permodalan dalam artian ya kawasan kita kebetulan kawasan hutan, sehingga karena kita membawa nama kelompok dari dinas pertanian juga tidak bisa terlalu banyak membantu karena lingkungan kawasan kita masih hutan. Oke. Jadi kita terkendala di situ karena pembangunan irigasi untuk pembuatan cetak sawah itu membutuhkan biaya yang besar dan tim teknis yang sangat paham dan kita nggak punya ilmu di situ. Berarti intinya ketika kita jatuh terpuruk atau bangkrut kita harus bangkit lagi, Pak. Ya. Jangan sampai kena mentalnya. Betul. Jadi mencoba dan mencoba. Jangan berani untuk gagal kembali. Jangan takut untuk gagal. Tapi kalau menurut perihal budgetnya gimana, Pak, kalau orang sering gagal terus lama-lama habis budget? Budget, kalau kita bicara budget itu pasti akan sangat berpengaruh. Dulu saya dalam melakukan satu uji coba itu seringkali saya melakukannya itu dengan skala besar. Jadi kalau teman-teman melihatnya itu bukan uji coba. Akhirnya saya belajar dari kegagalan uji coba yang skala besar itu. Kita perkecil dan kita mencari tahu apa sih yang menyebabkan kegagalan kita yang kemarin. Tentu ada beberapa faktor. Pertama, kalau bicara tanaman, kita kurang mengenal bibit varietasnya, kecocokan terhadap alamnya, perawatannya, sehingga kita akan belajar. Jadi kita mulai dari suatu hal yang kecil dulu, setelah kita pahami baru kita buat yang lebih besar. Ya contohnya seperti porang. Oke. Jadi porang kita mulai dari yang kecil dulu, setelah kita memahami buat yang lebih besar. Ini harga sawit kan lumayan tinggi sekarang gitu. Ya. Berarti agak sedikit enak ya, Pak, ya untuk petani sawit ya, Pak. Ya, betul. Kalau untuk umbi porangnya Bapak rencana untuk ekspor berarti atau gimana? Ya, rencana kita memang kita akan jual ke pabrik yang ada di Riau. Kebetulan salah satu pabrik untuk pengelolaan porang kan sudah dibangun di Riau. Masuk komunitas berarti, Pak? Ya, kita masuk ke dalam komunitas. Di situ kita akan memasarkannya lewat pabrik itu. Kalau untuk pohon pinangnya Bapak juga masuk komunitas gitu? Ya, untuk pohon pinang juga sama. Jadi saya juga masuk dalam komunitas juga. Karena dalam komunitas itu kita sebagai seorang petani, saya pikir komunitas itu penting. Banyak akses yang kita bisa peroleh, informasi yang bisa kita manfaatkan itu sangat banyak. Basicnya Pak Binsar ini apa sih sebenarnya? Ekonomi kah atau pertanian atau gimana, Pak? Saya ekonomi. Ekonomi tapi bisa sukses untuk pertanian seperti ini, Pak? Kalau belajar dari mana, Pak, sebenarnya? Sebenarnya belajarnya itu kembali kepada apa ya, kalau saya bilang, saya itu jujur nggak tertarik ekonomi, tapi karena dari kecil saya sering diajakin oleh orang tua untuk pergi ke tempat pekerjaannya, sehingga saya lebih banyak mengenal melihat kebun. Ya, lama-lama saya dari ekonomi itu setelah saya lepas dari kampus, saya langsung terjun ke perkebunan. Ya, saya belajar. Di situ muncul ketertarikan mekanisasi khususnya pada saat sekarang ini. Karena kita sebagai petani itu harus smart, banyak belajar dari bagaimana sih petani di luar. Belajar via apa, Pak? Via Google atau
lihat video atau gimana? Kalau saya sampai dengan sekarang lebih banyak saya menonton lewat YouTube. Lihat YouTube Lewat malahan. YouTube itu sangat luar biasa. Media sosial seperti itu, media informasi dari YouTube itu luar biasa. Itu sangat membuka pikiran kita untuk melakukan hal yang sama. Berarti kita mencari kata kunci apa yang kita inginkan, Ya, walaupun nggak tahu namanya, betul. tapi kita kepingin ini. Ya, Bagaimana caranya Pak Binsar menghadapi kendala karyawan, Pak? Karena kan banyak mekanisasi kan terutama kan akan memangkas karyawan gitu. oh ya. Kalau prinsip saya, mekanisasi itu dengan karyawan yang ada, itu bukan berarti kita mengurangi karyawan. Oh, berarti nggak ada cemburu sosial ya? Nggak perlu ada kesenjangan, jangan sampai terjadi pengurangan. Justru kita bisa mengarahkan mereka untuk melakukan pekerjaan yang baru yang lainnya, sehingga income mereka tidak terganggu. Penerimaan mereka terhadap teknologi itu bisa sejalan. Yang seringkali kita itu dalam kehidupan sehari-hari yang kita seringkali menolak teknologi karena apa? Kan orang mikir teknologi ini membuat pengangguran. Oke. Tapi semestinya kita berevolusi. Berarti mindsetnya harus dirubah. Harus diubah. Bagaimana caranya Pak Binsar mengajari mindset kepada karyawannya itu, Pak? Kita sering sharing. Setiap kali ada hal yang baru, kita akan sampaikan kepada teman-teman yang bekerja tujuannya apa. Agar tidak membuat negatif thinking dulu. Betul. Karena kita pengen setiap kawan-kawan yang bekerja di sini itu memiliki rasa nyaman. Oke. Jumlah karyawan berapa sekarang Pak? Kita di sini sekitar 40 orang. Cukup banyak ya. Ya, 40 orang dengan luas lahan berapa? sekitar 200-an. 200. Oke. Tapi dari segi family selalu mendukung ya Pak ya? Sejauh ini sih ya. Walaupun banyak budget yang dikeluarkan untuk coba-coba pekerjaan gitu. Memang kalau masalah budget pasti ada sedikit pertentangan, itu wajar. Kita ambil contoh perusahaan besar, mereka juga punya budget untuk seperti hal-hal yang baru, try and error. Yang penting kan budgetnya itu jangan sampai over. Ya. Gitu. Meskipun saya dalam pelaksanaannya ya over. Jadi kita sudah mencoba, kita gagal, jangan diterusin. Iya. Harus segera keluar dari masalah itu. Betul. Jadi kalaupun ada alat yang baru yang kita ambil tidak cocok di area kita, ya jangan kita buang, sempurnakan aja. Kita harus modifikasi agar bisa dipakai. Betul, karena setiap alat yang digunakan itu tentu punya standarnya dalam penggunaannya. Standar lahan, alam, kemampuan. Ya, betul. Itu kita sesuaikan dengan alat yang kita beli dengan kondisi di lapangan kita. Jarang nih kami punya customer kayak Pak Binsar dia, karena kan banyak kan customer selalu minta unit itu harus perform di lahannya. Ya. Gitu kan? Berarti kita harus berubah mindset kita. Betul. Dan itu wajar. Saya rasa setiap user itu pengennya itu setiap alat yang dibeli begitu turun ke lapangan semestinya harus bisa bekerja. Iya, sempurna. Harus lebih mahal nih ya kan. Tapi kan ada catatan-catatan sebenarnya yang harus kita pahami sebagai user. Ada kemampuannya. Betul. Jangan melebihi kapasitas itu. Benar. Oke. Rencana ke depan apa ini Pak Binsar? Mau beli lahan lagi atau mau ngapain? Kalau beli lahan, saya rasa semua orang kalau punya kemampuan finansial pasti pengen beli lahan. Jujur saya juga pribadi ya pengen menambah. Tapi sambil mencari ya kita jangan sampai melupakan apa yang ada. Optimalkan aja apa yang ada. Fokus kembali. Fokus lagi, tetap fokus. Setelah kita fokus pada apa yang ada, ketemu kesempatan untuk mendapatkan area yang baru ya kita jalan. Oke, ini pertanyaan terakhir nih Pak. Pertanyaan terakhir, bisa nggak nih Pak Binsar memberikan kesan-kesan kepada penonton YouTube ini? Nanti kan bakal kita izin masuk YouTube ya Pak ya. Silakan. Apa sih yang untuk dimotivasi kepada customer
ketika ada yang gagal atau ada yang kita harus bangkitnya harus ngapain. Ya, Kebanyakan kan kita kalau sudah gagal kan kita kecewa ya, betul, kecewa terus akhirnya trauma. betul, Nah, betul. dan mungkin bisa dimotivasi untuk penonton dan juga bisa nggak namanya mekanisasi apa yang pantas untuk lahannya mereka. Ya, Walaupun dari notabene kita harus mencari dari YouTube ya, ya, tapi kan mereka ya, juga masih ya, apa ya, nggak tahu gambarannya. betul, betul. Ya, jadi Monggo Pak. kalau bicara masalah mekanisasi, kita memang harus lebih banyak melihat dulu informasi di luar. Oke. Kita sesuaikan dengan kebutuhan kita. Setelah kita merasa kebutuhan kita dengan apa yang kita cari itu cocok, nggak ada salahnya kita mencoba. Nggak ada salahnya mencoba. Tapi kalaupun masih ada keraguan kita terhadap biaya yang akan kita keluarkan, nggak ada salahnya kita langsung datang ke pusat, mencari tahu informasi lebih jelas lagi. Daripada kita dapat informasi yang setengah-setengah, akhirnya dengan biaya yang sudah kita keluarkan begitu didatangkan tidak sesuai. Ya, ya. Tentu itu salah satunya. Kalau bicara masalah usaha kegagalan, sebenarnya musuh terbesar dalam usaha itu ya diri kita sendiri. Kita takut gagal. Takut gagal. Lebih banyak berwacana, tapi tidak berani bereksekusi. Kalau kita terlalu banyak wacana, waktu habis. Mikir sia-sia ya Pak. Pikir terus tapi nggak dilaksanakan. Buat apa? Oke. Tapi lebih banyak melakukan tanpa perencanaan pun ya konyol. Ya. Artinya ya saya jujur belajar untuk bersyukur dengan apa yang ada. Kegagalan yang ada itu jadi pembelajaran. Jangan membuat kita kapok. Jangan membuat kita tuh takut. Selagi kita diberikan kesempatan, ya bagi saya itu uang itu bisa dicari. Tapi ada satu hal yang nggak bisa digantikan dari uang adalah waktu. Ya. Jadi lebih baik kita menghabiskan banyak waktu kita tuh untuk bekerja, berpikir, berinteraksi dengan teman-teman supaya apa? Membantu kita. Ya. Dan saya bersyukur dengan tim PT Rutan yang ada di Medan, kebetulan untuk di Riau kan di cover sama Medan. tim yang di Medan. Pola yang saya pikirkan selama ini yang saya jalankan dengan teman-teman, saya merasa cukup sejalan dengan tim yang ada di Medan. Kekeluargaan. Artinya segala sesuatunya itu Respon Pak cepat ya Pak. pasti bisa diselesaikan dengan baik gitu. Termasuk masalah pembiayaan, masalah harga, masalah pengadaan spare part, sampai dengan masalah kebutuhan teknologi yang terbaru. Iya. Dong. Betul. Saya juga awam soal teknologi. Saya tahunya dari YouTube. Ya. Mau menggunakan bahasa alat itu kepada marketing ya gampang. Tinggal screenshot, kasihkan link, saya mau barang seperti ini. Tolong carikan. Banyak opsi. Oke. Barang Eropa, barang Cina, tergantung kita. Budgetnya. Ya. Kalau kita belum berani membeli barang dengan budget yang tinggi, artinya seperti barang dari Eropa, ya, alternatif masih banyak. Dari Cina, dari India. Ya, seperti yang saya pesan terakhir kemarin itu luar biasa. Ya. Ya, sangat dimudahkan. Karena biaya untuk sumber daya manusia juga kedepannya juga semakin naik. Ketersediaan SDM juga semakin terbatas. Banyak orang masuk pabrik, masuk perusahaan. Betul. Karena sekarang ini kebanyakan orang malu menjadi petani. Kalau saya bangga jadi petani. Kenapa bangganya Pak? Sekaya apapun kita butuh makan. Betul. Yang mengadakan itu siapa? Petani. Saya pernah membuka sawah itu, jujur itu memberikan kesan yang berbeda. Membawa beras dari sawah sendiri kepada keluarga itu satu kebanggaan. Hasil jeripaya kita sendiri. Meskipun kalau dihitung secara duit buntung.
Rugi, Pak. Rugi karena lahan kita baru, kita tidak bisa menyamakan dengan lahan pertanian sawah kawan-kawan yang lain Ya, yang sudah sekian tahun mereka olah tanahnya, sudah istilahnya memang sudah sangat ideal. ya sudah siap tanam, Iya. siap panen. Bayangkan kita dari kondisi lahan tidur di tepi hutan, kita buka kecil-kecilan sampai dengan 10 hektar, jujur 10 hektar buntung. Tapi saat membawa beras, hasil keringat kita dan kawan-kawan ke rumah, dikonsumsi keluarga. dikonsumsi anak dan istri, itu nggak ada nilainya. Ya, ya, ya. Ngalahin duit, Betul. ya kan? Ngalahin duit. Betul. Sehingga pada saat kita makan itu ya dari mana? Dari petani. Makanya saya bangga dari petani. Oke, mantap. Ya kan? Oke. Sangat termotivasi sekali. Dan terima kasih Pak Binsar atas Sama-sama. waktunya. Sama-sama. Mungkin kita bisa bertemu lagi next time ya. Terima kasih juga atas support selama ini. Ya. Oke. Terima kasih kepada Sobat BT Rutan yang selalu bergabung dan senantiasa di channel ini.